Heyo, balik lagi semua Niko. Lanjut lagi kita bahas soal Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten alias OSNK bidang astronomi tahun 2023. Lanjut lagi ke nomor 16, yaitu tentang bulan purnama dalam 200 tahun. Jika purnama terjadi pada tanggal 1 Januari 1, berapa kali purnama terjadi sejak 1 Januari 1 hingga 1 Januari 2001? Diketahui periode sinodis bulan sebesar 29,53 hari dan periode sideris bulan sebesar 27,3 hari. Oke, berarti dari tahun 1 sampai tahun 2001 ya. Sip, kita bahas dulu tentang purnama. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang mau dapetin konten eksklusif dari Niko, boleh join membership dari channel ini ya. Yuk, langsung aja kita bahas tentang purnama. Saya kan udah pada tahu semua purnama itu apa. Ya pas bulan terlihat penuh, yaitu saat cahaya matahari mengenai seluruh bagian dari bulan yang mengarah ke bumi. Jadi terlihat bulan penuh gitu ya. Selain purnama, nah, saya yakin kalian udah pada tahu sih. Ini ada fase-fase bulan, mulai dari sabit awal, first quarter, nanti setengah, purnama, nanti third quarter, sampai bulan baru, dan seterusnya. Berulang terjadi setiap bulan. Nah, kita pelajari bagaimana fase-fase bulan itu terjadi ya. Misal kayak gini nih, ini cahaya matahari ada di sebelah kiri sini, matahari ada di sebelah sini. Berarti, nah kalau posisinya lagi sebelah sini berarti bagian bulan yang menghadap ke matahari itu kan nggak kena cahaya mataharinya ya. Alias kalau kita di bumi ngelihat bulan itu maka ya nggak kelihatan karena nggak ada cahaya matahari yang kena permukaan bulan yang terlihat oleh pengamat di bumi. Nah ini saat bulan baru sebutannya. Terus kalau mulai dia bergerak lagi, lama-kelamaan, nah mulai muncul bulan sabit awal, namanya istilahnya adalah waxing crescent. Terus agak dicepetin aja deh, set. Terus sampai ke setengah, namanya adalah first quarter. Baru lebih dari setengah, namanya adalah waxing gibbous. Nah, sampai ke bagian sini kurang lebihnya. Nah, ini adalah momen dimana ketika cahaya mataharinya itu nih nyampe semua ke permukaan bulan dan kita sebagai pengamat bisa melihatnya. Mungkin ada yang penasaran, kenapa cahaya matahari bisa nyampe ke bulan padahal di tengah-tengahnya atau di antaranya ada bumi. Kenapa nggak ketutup gitu ya? Ini karena lintasannya bulan itu, orbitnya bulan itu membentuk sudut sekitar 5 derajat dibandingkan dengan orbitnya bumi sama matahari. Jadi nggak benar-benar datar. Jadi dia tidak selalu satu garis lurus. Nah, pada saat yang terjadi garis lurus itu yang terjadi gerhana. Kalau yang ini yang purnama biasa. Oke. Lanjut lagi dari full moon terus waning gibbous. Mulai menuju akhir. Ini adalah third quarter sampai terakhir sabit akhir yaitu waning crescent. Terus berulang-ulang setiap bulannya seperti ini. Oke. Nah, secara umum fase-fase bulan tadi dapat dijelaskan oleh skema yang kayak gini ya. Ini mataharinya sebelah kanan kalau sekarang. Nah, ini berarti dia new moon itu pokoknya terjadi saat 0 derajat. Nah, bulannya itu di antara bumi dan matahari. Terus ini bulan sabit awal, waxing crescent, first quarter, waning gibbous, full moon, waning gibbous, last quarter baru waning crescent. Gitu ya. Terus kita pelajari dulu periode sideris dan periode sinodis yang ada di soal tadi. Apa sih itu gitu ya?
Nah, langsung aja kita pelajari tentang waktu sideris dan sinodis menggunakan simulasi ini ya. Oh ya, ini tersedia bagi kalian yang join membership level Black Hole. Nanti udah Niko share. Oke, kita pelajari dulu yang namanya waktu sideris. Nah, animasi ini misalnya adalah bumi dan matahari. Ini kurang lebih aja sih nanti sama bulan sama bumi sih. Apa aja yang tengah-tengahnya adalah matahari dan bumi yang biru ini. Terus yang namanya satu periode sideris adalah ini. Awalnya, ini kan yang panjang ini ada menghadap ke matahari dari bumi ya. Kalau dia satu sidereal day, satu hari sideris. Nah, inilah satu sideris. Waktu yang dibutuhkan oleh suatu objek ini untuk berputar 360 derajat. Artinya, kalau yang tadi awalnya menghadap persis ke kiri, nanti juga persis menghadap ke kiri lagi. Coba lagi ya. Satu sideris lagi, satu sideris lagi, satu sideris lagi, dan seterusnya. Oke. Jadi patokannya adalah 360 derajat pokoknya rotasinya. Muter 360 derajat. Itu adalah waktu sideris. Sekarang saya balikin lagi arah yang panjang ini ke arah matahari. Yang namanya waktu sinodis. Nah, sinodis adalah ini. Nah, kayak gini. Bedanya adalah kalau sideris tadi 360 derajat, artinya kalau ini menghadap ke bawah, dia akan menghadap ke bawah lagi. Tapi kalau sinodis itu enggak. Kalau sinodis patokannya adalah pusatnya. Misalnya kita ke matahari. Kalau tadi menghadap ke matahari, maka dia berotasi sampai menghadap matahari lagi. Ini sebetulnya lebih dari 360 derajat dia berputar. Nah, kalau di hitungan hari ya, ini namanya adalah one solar day. Satu hari matahari gitulah, karena patokannya matahari. Jadi kita menghadap bumi itu berputar sampai menghadap matahari lagi. Nah, itu adalah satu periode sinodis. Oke, saya coba simulasiin lagi nih. Nah, menghadap lagi ke matahari itu adalah satu waktu sinodis. Nah, artinya orientasinya bisa berubah. Kalau tadi yang panjang yang ke arah bawah, sekarang ke arah samping kanan nih. Gitu. Sekali lagi waktu sideris itu adalah 360 derajat. Tapi kalau waktu sinodis adalah menghadap yang sama. Oke. So kalau gitu secara kesimpulan, nah kayak gini tadi ya. Sideris itu 360 derajat, sinodis itu balik ke menghadap yang sama. Artinya kalau kita ke fase-fase bulan, itu semua terjadi di periode sinodisnya. Karena tadi terjadinya patokannya adalah ke matahari dan bumi. Gitu ya. So langsung balik lagi aja ke soal. Kalau gitu, ya kalau ditanya berapa kali purnama berarti gampang dong. Ini ada 2000 tahun dari tahun 1 sampai tahun 2001. Berarti ada 2000 tahun. Oke. Terus kita kali aja dengan jumlah hari dalam satu tahun. Satu hari itu adalah 365,25 hari. Kita bagilah dengan waktu periode sinodisnya, yaitu 29,53. Udah tinggal dipencet. Nanti dapatnya adalah 24.737,5 kali. Ya kalau nggak pakai koma ya nggak bisa ya, berarti dah ini aja. Atau yang paling mendekati adalah yang D. Nah kayak gini ya. Ini soalnya tentang periode sinodis dan sideris. Kebetulan soal ini levelnya masih level yang straightforward langsung. Tapi kita harus paham dulu nih bedanya sideris sama sinodis apa. Terus jangan lupa cek playlist Mekanika Benda Langit untuk mempelajari soal-soal yang setipe, karena ada banyak soal yang membahas deket banget dengan ini.
Kaitannya dengan sinderis, sinodis, posisi bulan, fase-fase bulan. Udah nih udah list nih. Mulai dari USK 2017 sampai ke 2022 juga ada. Boleh sambil dipelajari ya. Terus bagi kalian yang masih bingung boleh langsung tanya aja. Bagi yang mau dukung Udaniko secara langsung boleh melalui traktir.id/udaniko. Itu dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. See you on the next number.